Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat di dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin ya. Marilah kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami merindukan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami, singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan buat kami bisa mengerti, menangkap dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Saya ambilkan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa sekali. Mazmur mengawalinya dengan kata berbahagialah. Bahagia itu lebih dari sekedar senang. Bahagia itu lebih dari sekedar gembira. Ya, walaupun di Alkitab ini ada banyak terjemahan diartikan juga blessed atau diberkati. Ya, kata berbahagia ini diartikan berberkati, ada dikatakan juga berbahagia. Tapi di bahasa Ibrani-nya memang lebih mendekati kata berbahagia ini. Ya, tapi dalam bahasa Jawa unik juga, rahayu. Rahayu itu wilujeng, rahayu itu selamat, rahayu itu sama dengan widodo. Bukan Mas Widodo ya. Rahayu sama dengan juga dengan sugeng. Ya, itu satu rangkaian kata yang sama ya. Nilai hampir sama semua artinya. Ya, berbahagialah orang yang pertama, ada tiga tidak ya. Tidak yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, menurut tuntunan orang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara, mereka akan beri nasihat menurut mereka baik, tetapi belum tentu benar. Ya, justru sebaliknya berbahagialah kalau kita berjalan menurut nasihat firman Tuhan. Nah, itu baru betul. Ya, jadi bukan nasihat orang fasik, tapi nasihat firman Tuhan, nasihat orang yang diurapi Tuhan. That's okay. Ya, jangan orang fasik jadi panduan kita untuk kita berjalan. Tidak, yang kedua adalah tidak berdiri. Ya, tadi tidak berjalan, sekarang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau orang berdiri di posisi jalan orang berdosa, ya otomatis dia termasuk bagian kelompok itu. Misalnya saudara malam-malam berdiri nyegat bis. Malam-malam nyegat bis. Yang di Jakarta masih ada ya bis sampai malam. Ternyata di samping saudara ini ada orang jahat. Oh, mereka berkomplot, mereka pakai narkoba di situ. Saudara ada di situ, hati-hati. Kalau saudara tahu harus menghindar. Kalau enggak, saudara bisa dianggap sebagai bagian dari mereka, bisa diikut diciduk gitu nanti ya. Nah, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi berdiri di jalan Tuhan harusnya ya. Berbahagialah orang yang berdiri di jalan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah tidak duduk. Duduk di mana? Dalam kumpulan pencemooh. Siapa pencemooh? Yaitu orang yang suka ngolok-olok, suka mencemooh. Itu berarti suka menghakimi, suka ngerasa nih, suka apalagi ya? Itu orang. Ya, pokoknya hal-hal yang seperti itu. Dikatakan berbahagialah kalau kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi berbahagialah kita kalau kita duduk ya dalam kumpulan orang-orang benar, duduk dalam kumpulan orang-orang berhikmat, ya, duduk bersama dengan saudara seiman, ya, bersekutu bersama, itu baru betul. Ya, karena itu firman Tuhan mengatakan berbahagialah kalau kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya firman Tuhan. Ya, itu jadi kesukaan, hobi. Wah. Ya, hobinya firman, luar biasa nih, kesukaannya tuh suka yang sangat disukai dan merenungkannya siang dan malam. Ya, terus dikatakan apa digambarkan ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Di tepi aliran air mau panas mau dingin, selama dia masih dapat air, saudaraku, dia akan tetap tumbuh, bahkan dikatakan akan menghasilkan buah. Daunnya tidak akan layu sekalipun panas terik melanda. Dan apa saja, perhatikan luar biasa, ya, yang diperbuatnya berhasil. Orang yang menyukai firman Tuhan, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang tidak
berdiri di jalan orang berdosa, orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang sukanya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka dikatakan apa? Yang diperbuatnya berhasil. Ayat firman Tuhan ini senada juga dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saya bacakan ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, senada dengan ini. Kalau di Yeremia dikatakan apa? Mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, percaya firman Tuhan, pegang firman Tuhan, tidak mengikuti nasihat dunia, tidak mengikuti nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya firman Tuhan, yang suka merenungkan firman Tuhan, ya, orang itu akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Dia akan mendapatkan sumber kehidupan, yaitu air itu. Sehingga ketika musim kemarau sekalipun, panas sekalipun, ya, daunnya tetap hijau. Dan dia akan menghasilkan buah. Dan ini pernyataan firman Tuhan luar biasa. Dan apa saja, oh luar biasa ini, harapannya, cita-citanya, keinginannya, usahanya, ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kunci keberhasilan tidak serta-merta dengan teori yang macam-macam. Salah satu kunci utama keberhasilan adalah ketika kita menyukai firman Tuhan. Ketika kita tidak berjalan di jalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi senangnya firman Tuhan, maka hidup kita akan mengalami keberhasilan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini kami belajar sesuatu. Berbahagia, damai, sukacita, hidup penuh dengan kegembiraan dan juga penuh dengan kesukaan yang dari Tuhan, yaitu damai sejahtera Tuhan. Ketika kami tidak berdiri tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sediakan keberhasilan, Engkau sediakan penyertaan, perlindungan, pemeliharaan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami, pimpin kami Tuhan. Hari ini jadi hari yang luar biasa, penuh damai sukacita, jauh dari celaka mara bahaya, jauh dari virus corona. Bahkan kami percaya berkat Tuhan menyertai kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, masih terus tetap semangat, andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.